One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas jawaban dari tugas tengah semester kita kemarin ya, ujian tengah semester kita kemarin yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian kirimkan jawabannya, dan sejak video ini kita tayangkan, berarti Dedi sudah tidak menerima lagi jawaban dari kalian karena semua akan terjawab di sini. Bila kalian baru mengirim sekarang, berarti kalian sudah mengetahui jawabannya sebenarnya, dan itu menjadi sangat tidak adil untuk teman-teman kalian yang lain. Jadi Dedi putuskan ujian tengah semester kita berakhir sejak video ini mulai ditayangkan. Tapi sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita berdoa dulu pada Tuhan agar ilmu yang kita peroleh bisa masuk ke dalam otak kita dan bisa kita gunakan sewaktu-waktu apabila kita memerlukannya. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, kalian sudah menyimpan semua jawaban yang kalian miliki, dan sekarang waktunya kita samakan apakah jawaban yang telah kalian kerjakan itu hasilnya benar atau salah. Dan kalau salah, bukan berarti kalian tidak bisa menjawabnya, tetapi kalian lupa atau kalian belum mengetahui maksud dari soal-soal tersebut. Baiklah, nomor 1. Gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat dinamakan, jawabannya A, roll depan. Pertanyaan nomor 2. Pada gerakan guling ke depan, ketika panggul atau bokong menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi, jawabannya itu C, berjongkok. Karena sewaktu kita melakukan pemegangan atau merangkul kaki kita, otomatis waktu kita selesai itu akan langsung ke posisi jongkok dan diakhiri dengan posisi berdiri. Pertanyaan nomor 3. Menggelundung ke belakang, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat ke dada, kepala ditundukkan sampai dagu menempel dada, dinamakan, ini kebalikan dari roll depan. Berarti jawabannya D, roll belakang. Pertanyaan nomor 4. Posisi badan saat akan melakukan gerakan berguling ke belakang yang benar adalah, kalau kita mau melakukan roll belakang, otomatis kita harus melawan arah dari matras tersebut. Berarti di sini jawabannya adalah A, membelakangi matras. Karena kalau kita menghadap ke matras, itu kita mau melakukan roll depan. Kemudian pertanyaan nomor 5. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki segera dilecutkan ke depan, lurus dibantu oleh kedua tangan mendorong badan dengan menekan lantai, merupakan pelaksanaan gerak C, guring lenting atau roll kit. Pertanyaan berikutnya yaitu nomor 6.
sikap permulaan atau sikap awal guling lenting adalah B. Jongkok. Ini hampir sama seperti roll depan, ya. Roll depan karena ini diawali dari roll dan sewaktu melakukan setengah gerakan roll, kalian lecutkan kaki kalian ke depan hingga menjadi gerakan lentingan. Jadi jawabannya itu B. Soal nomor 7. Sikap akhir guling lenting adalah, ayo, kalian jawab apa? Jawaban yang betul adalah D. Berdiri tegak. Ya, karena sewaktu kita melenting, otomatis tubuh kita akan mengambil posisi untuk berdiri. Untuk soal-soal mengenai senam lantai ini, kalian bisa lihat di channel kita ya, atau di video kita yang sebelumnya mengenai materi tentang senam lantai, yang kalian bisa lihat cuplikannya ada di sini. Ya, di sini Dedi akan buat judul dan materinya di sini, kalian bisa cek karena jawaban di sini. Semua jawaban yang kalian kerjakan itu ada di video ini. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 8. Sikap awal gerakan langkah biasa aktivitas gerak irama adalah, ya. Jawabannya A. Berdiri tegak. Karena harus dalam posisi siap. Soal ke-9. Di bawah ini adalah bentuk langkah dalam aktivitas gerak berirama kecuali, yaitu D. Langkah ke belakang. Pertanyaan nomor 10. Sikap awal gerakan langkah rapat aktivitas gerak irama adalah, sama seperti jawaban nomor 8 tadi, hanya saja sedikit berbeda. Kalau tadi berdiri tegak, untuk soal ini berdiri dilakukan dengan cara rileks, ya. Jadi jawabannya A. Berdiri rileks. Pertanyaan nomor 11. Sikap awal langkah silang aktivitas gerak irama adalah, ya, sikap awal gerakan, yaitu ajun kiri, ya. Karena biasanya untuk gerakan berirama itu diawali dengan arah ke kiri, bukan ke arah ke kanan. Pertanyaan nomor 12. Berdiri dengan sikap tegak, langkah kaki kiri ke depan dan kaki kanan menyusul melangkah ke depan merupakan gerakan langkah dari, jawabannya adalah D. Langkah keseimbangan. Di sini Dedi buat kenapa harus gerak berirama, karena dari buku yang sudah dikirim pada kalian, ya, buku yang ini kalian bisa lihat di situ urutannya seperti yang Dedi bilang sama kalian waktu awal semester kemarin, yang kalian Dedi suruh pilih tentang materi apa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, di video kita yang sebelumnya memang Dedi tidak menjelaskan apa itu senam irama, karena Dedi ingin kalian selain menonton dari video atau konten kita di channel ini,
Jadi ingin kalian ada aktivitas membaca, nak, karena hasil dari pengamatan Dedi sendiri, anak-anak sekarang ini sudah sangat jarang untuk membaca. Padahal membaca itu sangat penting agar kita dapat informasi lebih banyak supaya pengetahuan kita bisa bertambah. Jadi kenapa Dedi buat ini? Biar kalian ada keinginan untuk membaca buku untuk menambah wawasan kalian. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Renang gaya bebas seperti meniru gerakan. Jawabannya adalah A, merangkak. Ya, gerakannya seperti merangkak, tetapi bukan merangkak seperti anak bayi ya, tetapi ada gerakan yang harus kalian lakukan dengan powerful, tetapi secara garis besar atau secara umumnya gerakan itu sama seperti gerakan merangkak. Induk Organisasi Internasional Renang. Ya, induk organisasi internasional. Berarti yang untuk seluruh dunia adalah, jawabannya adalah C, FINA, FINA. Ya, itu untuk soal nomor 14. Soal nomor 15. Induk Organisasi Indonesia, ya. Induk Organisasi Indonesia untuk olahraga renang adalah, jawabannya Persatuan Seluruh Renang Indonesia. Ya, ini memang kata-katanya dibalik untuk pertanyaan karena untuk mengecoh kalian agar kalian tidak mengarang. Jadi jawabannya itu adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia, atau yang Dedi buat di sini adalah pilihan A, yaitu PRSI. Nama lain renang gaya dada adalah, di sini pertanyaan di sini jawabannya sedikit mengecoh ya, karena renang gaya dada ini jawaban sebenarnya adalah A, berenang gaya kata. Tetapi untuk mengecoh kalian, Dedi buat di sini, maaf, untuk butir soal ini jawabannya itu B, ya, gaya kata. Tetapi kenapa di A Dedi buat renang gaya kodok? Kalau kalian baca lagi di situ ada A, renang kodok, B, renang kata, C, renang bebas, dan D, gaya atletik. Nah, kenapa kodok dan kata? Karena untuk secara global kodok dengan kata itu berbeda. Nah, kalau kata itu kebanyakan hidup di areal perairan, tetapi kalau kodok itu biasa ada di daratan. Ya, jadi jawaban yang betul adalah B, berenang gaya kata. Nomor 17. Berikut teknik dasar renang gaya dada yang harus dikuasai kecuali A, gerakan melompat, B, gerakan kaki, C, posisi badan, dan D, pernafasan. Ya. Kalian ketahui setiap renang itu memiliki gaya dan ciri khas masing-masing. Hanya satu yang
memiliki ciri khas yang sama kecuali gaya punggung, yaitu gerakan melompat. Ya, jadi gerakan melompat ini bukan merupakan teknik dasar, tetapi ini teknik lanjutan yang diperuntukkan untuk sebuah perlombaan atau pertandingan. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu teknik dasar gaya renang, ya, renang gaya dada yang harus dikuasai kecuali A, gerakan melompat. Berikutnya pertanyaan nomor 18. Pengambilan nafas pada renang gaya dada, muka menghadap ke A, kanan, B, bawah, C, kiri, D, depan. Kalau kalian melihat di video kita yang sebelumnya, di sana sudah kita jelaskan kalau berenang gaya dada, pengambilan nafasnya dilakukan ke arah depan. Yang melakukan ke kiri, ke kanan, itu merupakan renang gaya bebas. Dan tidak ada satu gaya renang pun yang mengambil nafas ke arah bawah. Karena bawah itu adalah air. Bagaimana kita mau mengambil nafas di dalam air? Kita ini menggunakan sistem pernapasan paru-paru, bukan menggunakan sistem pernapasan insang. Jadi tidak mungkin seseorang bisa melakukan pernapasan atau mengambil napas di dalam air. Jadi jawabannya sudah jelas enak ya, ke arah depan, yaitu jawabannya D. Berikutnya soal nomor 19. Dalam renang gaya dada, pada saat tubuh hampir sejajar dengan permukaan air, kedua paha harus ya. Berarti ini latihan kaki. Ingat, 3 kata yang harus kalian ingat di dalam renang gaya dada. Yang pertama, jongkok. Yang kedua, tendang. Yang ketiga, lurus. Nah, jadi di sini sudah kalian dapatkan jawaban itu, ya. Karena pilihan kata di sini, yang pertama itu ditutup, yang kedua dirapatkan, yang ketiga diturunkan, dan yang keempat dinaikkan. Berarti jawabannya dirapatkan itu berarti diluruskan. Dan sudah ketahuan jawabannya di sini, yaitu dirapatkan atau yang B. Pertanyaan berikutnya nomor 20. Sumber gerakan kaki saat mendayung dalam renang gaya dada adalah dari A, pergelangan kaki, B, pangkal paha, C, dari lutut, dan D, jari-jari kaki. Jawaban kita di sini adalah menggunakan pangkal paha. Ya, karena kalau dari menggunakan pergelangan kaki, bagaimana kita mau melakukan tendangan? Kita lanjut ke soal nomor 21. Dalam renang gaya dada, gerakan kaki dilakukan dengan cara, nah, kembali ke 3 kata kunci yang sudah disebutkan pada materi kita. Di sini pilihannya terdapat A, membuka bergantian dengan gerakan kaki. B, membuka setelah gerakan tangan. C, diayunkan naik turun secara bersamaan. Dan D, tekuk, tendang, dan rapatkan. Ini kata-kata lain dari 3 kunci yang sudah dikasih kalian.
jongkok, tendang, lurus. Berarti jawabannya D. Ditekuk itu sama seperti jongkok, ditendang, dan dirapatkan atau diluruskan. Jadi jawabannya sudah pasti D. Soal nomor 22. Pada renang gaya dada, gerakan kakinya adalah rapat tarik dan tendangkan ke arah. Nah, berarti kita tendang ke arah kemana? Ke depan, ke belakang, ke samping, atau ke kanan? Sudah pasti jawabannya itu ke belakang ya, yang B. Soal nomor 23. Gaya renang yang bergerak paling lambat menurut Vina adalah A. Bebas, B. Dada, C. Kupu-kupu, D. Punggung. Nah, di sini menurut dari Vina sendiri ya, Federation International, gerakan renang yang paling cepat atau gerakan renang tercepat itu adalah gaya bebas. Ya, yang pertama itu gaya bebas. Yang kedua, gaya kupu-kupu. Yang ketiga, gaya punggung atau gaya tidur. Dan yang terakhir itu gaya dada. Jadi jawabannya di sini sudah jelas. Gerakan renang yang paling lambat menurut Vina adalah B. Dada. Soal berikutnya, dalam renang gaya dada, posisi badan adalah A. Telentang, B. Telungkup, C. Miring, D. Tegak. Nah, kita bahas satu persatu di A. Terlentang. Terlentang berarti kalian menghadap ke arah langit. Sama seperti posisi tidur. Berarti itu bukan renang gaya dada, melainkan renang gaya punggung. C. Miring. Miring ini dilakukan berarti posisi badan kita harus bergoyang ya. Sedangkan gaya dada tidak ada gerakan goyang kiri dan kanan. Untuk renang ini selalu atau yang sering menggunakan gaya berputar atau miring ke kanan dan kiri itu adalah gaya bebas. Yang D, tegak. Tegak ini kita hanya lakukan untuk melatih agar posisi kepala kita itu selalu berada di atas permukaan air agar tidak tenggelam. Ya. Dan itu bukan merupakan teknik renang gaya dada. Berarti jawaban dari soal ini adalah yang B, terlungkup atau kita sering bilang tiarap. Ya. Soal yang terakhir, soal nomor 25. Perbedaan posisi tubuh gaya dada dan gaya bebas adalah A. Posisi yang tetap, B. Posisi tubuh yang berubah-ubah, C. Posisi tubuh yang tidak stabil, dan D. Mengeluarkan kepala saat mengambil air. Seperti yang dijelaskan di penjelasan nomor 24 tadi. Perbedaan yang paling mencolok antara berenang gaya bebas dan gaya dada adalah posisi gaya dada itu selalu tetap atau stabil, tidak berubah-ubah. Berbeda dengan berenang gaya bebas yang selalu berputar kiri dan ke kanan. Jadi jawaban yang betul adalah A. Posisi tubuh yang tetap. Baiklah, itu tadi
jawaban dari semua soal ujian tengah semester kita. Untuk materi renang sendiri kalian bisa lihat di video yang ada di samping ini. Kalian bisa cek lagi, kalian bisa pelajari lagi, dan Dedi ingatkan untuk yang belum mengerjakan tugas-tugas lainnya, kalian bisa cek di channel YouTube yang akan Dedi tampilkan di akhir video ini. Jadi kalian bisa memeriksa atau mengecek video mana yang belum kalian kerjakan, tugas apa yang belum kalian kumpulkan ke Dedi. Nah, tugas itu agar tidak terjadi copyright atau copy paste, kalian kirimkan ke Dedi menggunakan WhatsApp dengan jalur pribadi, ya, atau yang sering dibilang japri. Jadi langsung kirim ke WA Dedi agar tidak ada copyright atau copy paste atau yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, untuk video kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada hari Senin video berikutnya akan Dedi upload lagi. Dan tetap semangat untuk belajar. Karena kalau kalian menjawab salah, itu bukan kegagalan, tetapi itu adalah motivasi agar kalian bisa lebih berkembang dari ini. Sekian dulu video dari Dedi. Dedi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.